Pertumbuhan ekonomi pada 2024 berada di angka 5 hingga 5,4%. Hal ini diyakini bisa tercapai lantaran masifnya sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan tol dan pembangunan jembatan. Pariwisata dan pendidikan saudara juga masih menjadi tumpuan bagi penggerak roda perekonomian di wilayah setempat. Masa libur panjang akhir tahun 2023 lalu menjadi momentum bagus bagi penguatan fundamental ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2024. Hal ini karena 2 tahun sebelumnya, perekonomian Bumi Mataram ini bisa dikatakan mandek lantaran dihantam pandemi COVID-19. Tahun 2023 rata-rata pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 5,3%, meski belum menyalip nasional tetapi dinilai sudah optimal. Karena itu momentum liburan akhir tahun lalu dimanfaatkan dengan optimal agar roda perekonomian Bumi Mataram ini bisa melesat pada tahun 2024 meski di sejumlah wilayah memasuki tahun politik. Bahkan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya pada tahun 2024 berada di angka 5 hingga 5,4%. Ke depan antara 5 sampai 5,4 lah ya, 5,4 karena range-nya di sekitar itu karena kita masih kan perbaikannya belum itu penuh ya. Kalau ini speednya bisa kita tingkatkan mulai tahun ini, fondasinya jalan, maka kita bisa diangkat. Sekarang aja bisa kita tahan di 5,3 ya, turun. Nah kalau ini sudah naik kan tol jalan masalahnya ya kan. Walaupun pembangunan belum dimulai kan bahasan sudah jalan. Kemudian proyek yang lain dari arah timur ke barat kan juga sudah dimulai. Nanti kami akan buka jalur yang ke Gunung Kidul lewat jalur yang utara, yang belum dikenal itu ke utara, dari utara selatan Boko itu, selatan Boko naik ke Breksi, Candijo naik ke atas itu akan membawa pertumbuhan di atas. Sementara di selatan dengan selesainya pembangunan jembatan Pandan Simo itu akan menguatkan fondasi di wilayah selatan. Kalau itu jadi menjadi ikon baru kan, Serangan 2 dan Pandan Simo yang kita desain oleh pemerintah pusat 2024 selesai dan kelar. Nah ini segmen untuk infrastruktur memompa pertumbuhan ekonomi di selatan dan tol yang ada di utara. Itu kami punya keyakinan di situ. Dua sektor utama berupa pariwisata dan pendidikan tetap menjadi tumpuan penggerak ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024. Terutama untuk sektor pariwisata, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempermasalahkan lama tinggal wisatawan yang mentok di angka 1,5 atau 1,9 hari. Hal itu bisa teratasi jika kunjungan pelancong ke wilayah setempat bisa terus terjaga secara berkelanjutan. Sebelumnya data Badan Pusat Statistik menyebutkan Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam 3 besar provinsi dengan tingkat penghunian kamar atau okupansi hotel berbintang tinggi selama 2023. Daerah Istimewa Yogyakarta berada di peringkat ketiga atau 66,77%, tingkat penghunian kamar hotel berbintang di bawah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan kenaikan TPK hotel sebesar 1,82 poin dibandingkan tahun 2022 dalam rentang waktu yang sama yaitu 64,95%. Hal itu didorong banyaknya kegiatan rapat dan kunjungan wisatawan mancanegara. Herdian Giri dan Ucuan Tritama, TVRI Yogyakarta.